Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sidang Jumat, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Jumat kali ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi banyak kenikmatan. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah dan kekuatan untuk melangkahkan kaki untuk menuju masjid kita tercinta Baitul Amin, guna untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai panggilan Allah Subhanahu wa taala, apabila dikumandangkan azan maka bergegaslah untuk menuju tempat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang sudah balik wajib untuk memenuhi panggilan itu sebagai bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk mengasah hati kita yang sudah beberapa hari mungkin kita lupa kepada Allah. Maka setiap hari Jumat kita disuruh hadir ke masjid untuk mendengarkan khutbah Jumat, untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam seruan ini saya menyampaikan kepada hadirin semuanya dan khusus pada diri saya sendiri, marilah kita selalu berusaha menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala apa yang dilarang dan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti apa yang dilarang oleh Allah, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha semampu mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakannya. Sehingga kalau ada usaha yang maksimal dalam untuk meraih takwa itu, menjauhi segala larangan dan melaksanakan segala perintah Allah, maka fa insyaallah kita oleh Allah akan diberi gelar yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jaminan takwa tidak ada lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal menghadap Allah besok di akhirat tidak ada lain hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa isi takwa? Tidak ada lain adalah amal soleh. Marilah kita memperbanyak amal soleh. Orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah mati pun, ini ingin dikembalikan, minta kepada Allah supaya dikembalikan hidup lagi di dunia, agar dia mau berinfak. Dia akan berinfak dan menjadi orang yang soleh. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wahai Tuhanku, kembalikanlah saya sejenak, barang sejenak saja, kembali ke dunia, hidupkan kembali ya Allah. Fa asaddaqa, dan sungguh aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan saya termasuk orang-orang yang soleh.
Ini orang yang sudah meninggal dunia saja merasa kekecewaan yang begitu berat. Biarpun dia orang yang banyak amal solehnya, ini ketika meninggal dunia masih merasa kurang, masih ingin kembali lagi. Apalagi yang di dunia tidak pernah beramal apapun, tidak pernah sedekah, tidak pernah menjalankan perintah-perintah Allah yang lainnya, kewajiban-kewajiban Allah ditinggalkannya. Sungguh nanti akan merasa sangat kecewa ketika dia meninggal dunia. Kalau sudah begitu, dia menangis di kuburan, minta dikembalikan lagi. Janjinya, fa'asaddaqo, sungguh aku akan bersedekah kalau dikembalikan, dihidupkan kembali, dan akan menjadi orang yang soleh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin akan mengembalikan hidup kembali ke dunia, dan Allah tidak akan mengembalikan nyawanya kepada jasadnya sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, maka kita semuanya akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita ketika kita di dunia. Para hadirin, lalu kita bagaimana yang masih hidup ini? Allah kasih kesempatan kita sekarang, masih diberi sehat, umur panjang, rezeki yang berlimpah. Apa yang harus kita lakukan? Amal soleh apa yang harus kita lakukan? Ternyata amal soleh yang diharapkan oleh Allah, dan orang yang sudah meninggal dunia pun akan beramal soleh, itu ternyata sedekah. Sedekah, bukan puasa Senin Kemis, bukan puasa Ramadan, bukan sholat tahajudnya, bukan puasa yang lain-lainnya, bukan sholat 5 waktunya. Ternyata orang yang sudah meninggal dunia ini, yang diharapkan ketika nanti dikembalikan oleh Allah ke dunia hidup kembali, dia ingin bersedekah. Masya Allah, panjenengan mumpung masih sehat dan mumpung masih ada rezeki, dan sedekah tidak harus banyak, semampu kita. Kalau orang rezekinya banyak, ya sedekahnya banyak. Kalau rezekinya lagi pas-pasan, ya sedekah semampunya, tidak harus banyak, sedikit tapi rutin istiqomah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada besar kemudian lama tidak bersedekah kembali. Lebih baik adalah sedekah yang banyak tapi istiqomah, ini lebih baik. Tetapi tidak semua orang dititipi harta oleh Allah. Orang-orang tertentu yang dititipi Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang kaya, agnia itu dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentasarrufkan titipan Allah untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang lebih membutuhkan. Inilah harta yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, insya Allah akan menjadi harta yang barokah, dapat dimanfaatkan oleh siapapun dan orang siapapun bisa merasakan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita mumpung masih hidup, kita masih sehat, kita memperbanyak amal soleh agar kita besok ketemu Allah, kita mempunyai amalan-amalan yang bisa diandalkan. Karena hanya amal soleh yang bisa kita andalkan. Harta yang kita tinggalkan, apa-apa yang kita tinggalkan, belum tentu bisa membahagiakan kita ketika kita mati di dunia. Karena harta itu akan menjadi warisan oleh anak-anak kita. Kalau anak-anak kita ini soleh, fa insya Allah harta peninggalan orang tua, tirkah dari orang tua, akan ditasarrufkan kepada perjuangan-perjuangan Islam. Tetapi kalau anak itu tidak soleh, maka harta warisan akan menjadi rebutan, tidak menjadi tidak berkah. Oleh karena itu, para hadirin, mumpung panjenengan kita semua masih hidup, apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita perbuat untuk harta kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Harta yang masih ada itu adalah belum tentu milik kita. Kalau kita meninggal dunia, harta itu milik yang masih hidup, milik keluarga kita. Tetapi harta yang kita tasarrufkan sekarang ketika kita masih hidup, nanti akan kita ambil pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah panjenengan sakape panjenengan. Ya Muhammad, hiduplah semaumu. Kalau orang Jawa mengatakan cara Surabaya uripo sakarepmu, nek kasare ngoten. Tapi ini Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad isma syi'ta, monggo panjenengan urip sakar panjenengan kanjeng Nabi. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan mati. Panjenengan kula ini akan mati. Kita hidup mau bagaimana? Terserah kita. Hidup ini pilihan. Hidup mencari jalan yang benar atau hidup mencari jalan yang salah. Allah kasih pilihan. Allah tidak maksa. Kita mau jadi apa saja. Menjadi hamba-hamba Allah yang taat atau menjadi hamba-hamba Allah yang durjana. Allah kasih pilihan. Melalui malaikat Jibril dipesankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, isma syi'ta. Wahai Muhammad, hiduplah sakarepe panjenengan. Kemudian yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufarriquhu. Wahai Muhammad, cintailah siapapun karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Kita mencintai siapa saja boleh, mencintai istri, mencintai suami, mencintai anak-anak kita, mencintai keluarga kita, mencintai guru-guru kita, mencintai sahabat-sahabat kita. Di antara sama jamaah kita saling mencintai, itu dianjurkan. Mungkin ada laki-laki mencintai perempuan, mencintai gadis, mencintai janda, terserah. Mencintai yang nenek, mencintai yang kakek, tidak ada masalah. Bebas. Dalam arti mencintai karena Allah atau mencintai dalam arti cinta, terserah. Fa innaka mufarriquhu, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Kita dengan cinta istri boleh, monggo silakan. Cinta dengan anak-anak kita silakan. Tetapi cinta itu jangan terlalu sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengalahkan cinta kita jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada istri, kepada anak, cinta kepada harta benda, jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah dan perjuangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Karena apa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna bagidaka haunamma waqud bagidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Cintailah kekasihmu dengan wajar-wajar saja, atau cintailah orang yang engkau cinta dengan sewajarnya saja, karena bisa jadi suatu hari nanti dia akan menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu dengan wajar-wajar saja atau dengan sewajarnya saja, karena boleh jadi di suatu hari nanti dia akan menjadi kekasihmu. Oleh karena itu kita, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai sesama makhluk sewajarnya saja, tetapi yang kita utamakan adalah kita lebih mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai perjuangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa'mal masyita fa innaka mujzabi, dan berbuatlah semampumu, sak karepe, berbuatlah, beramalah
sesuka hati, sesuka hatimu, kata Jibril kepada Muhammad. Fa innaka mujzabi, sungguhnya engkau akan dibalas dengannya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini, baik itu perbuatan amal baik atau perbuatan yang tidak baik, pasti nanti di akhirat kita akan menemui balasan. Kalau baik, maka balasan dari Allah adalah baik. Dan apabila apa yang kita laksanakan, yang kita amalkan sekarang buruk, maka pasti di akhirat kita akan menemui balasan yang buruk. Oleh karena itu, monggo kita semuanya kita saling berwasiat, mumpung kita masih sehat, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan dan kekuatan, mari kita memperbanyak amal soleh agar kita nanti betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa salli ta'ala sayyidina sahabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat wa ghafir dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نبلغ بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم اصلح لنا ديننا وهو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واكسنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا فليؤتيكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون.